Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Syahsari, NIM T2018 1110. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai haji dan umroh. Haji secara bahasa adalah al-qasdu atau mengerjakan, sedangkan secara syarak berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah dan tempat-tempat khususnya lainnya guna melaksanakan beberapa amalan tertentu seperti tawaf dan wukuf di Arafah. Nah, tempat-tempat khusus yang dimaksud adalah Ka'bah dan Mas'ah, juga Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina, semata-mata mencari ridho Allah. Nah, jadi haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Al-Mukarram dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah yang harus diikuti beberapa rukun dan syarat. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, atau berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan sama nilainya dengan melakukan ibadah haji. Jadi umroh adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mendatangi tempat yang selalu dikunjungi. Hal ini karena umroh dapat dilakukan kapanpun, tidak terikat oleh waktu, layaknya ibadah haji yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah tiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, syarat-syarat sahnya haji dan umroh antara lain Islam, baligh dan berakal. Kemudian disyaratkan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji itu berdasarkan firman Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Secara garis besar, kesanggupan tergambar dalam 2 cara, yaitu mengerjakan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Kesanggupan sendiri meliputi sanggup badan, sanggup harta, dan aman dalam perjalanan. Sedangkan seseorang yang tidak sanggup mengerjakannya sendiri tetapi ia sanggup mewakilkannya kepada orang lain. Namun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Hukum haji adalah fardu ain bagi orang yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah menunaikannya. Fardu kifayah untuk orang yang memakmurkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah, bisa juga sunnah. Orang yang telah dikenai kewajiban haji disunahkan untuk tidak menundanya lebih dari tahun waktu dia mampu, agar segera terbebas dari tanggungan mukallaf dan berlomba dalam ketaatan. Selanjutnya, mikot haji dan umroh. Pengertian mikot sendiri adalah bentuk tunggal, jamaknya adalah mawakit. Lafaz mikot adalah bentuk mazhar mimmi yang memberi keterangan tentang waktu atau tempat. Istilah mikot sendiri adalah secara istilah mikot berarti sesuatu yang terbatas atau dibatasi, baik terkait dengan waktu atau tempat. Dalam surat An-Nisa ayat 130 dijelaskan, yang artinya sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, dalam ibadah haji, mikot adalah batas waktu dan tempat. Maksudnya, ibadah haji memiliki waktu yang tertentu dan juga dilakukan di tempat tertentu. Ibadah itu tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu dan tempatnya. Mikot yang terkait dengan waktu untuk berhaji
disebut dengan mikot zamani, sedangkan mikot yang terkait dengan batas area dimulai ibadah haji disebut dengan mikot makani. Nah, mikot zamani di sini sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan mikot zamani adalah batas waktu saat ibadah haji itu boleh atau sah dikerjakan. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya batas waktu untuk mengerjakan ibadah haji. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Surat Al-Baqarah ayat 189. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Nah, di sini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Quran memang menyebutkan bahwa haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Namun bulan apa saja itu ternyata tidak disebutkan. Selanjutnya mikot makani. Sesuai dengan namanya juga, yang dimaksud dengan mikot makani adalah batas tempat ibadah haji itu mulai wajib dikerjakan. Dari masing-masing mikot itu para jamaah haji memulai ibadah haji mereka dan dimulai dengan berihram. Jamaah haji yang laki-laki harus melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan, diganti dengan 2 lembar kain untuk menutupi aurat mereka. Jamaah haji perempuan tidak perlu memakai 2 lembar kain. Mereka tetap berpakaian busana muslim seperti biasa. Karena mereka tetap wajib menutup aurat secara utuh. Bila ada orang yang niatnya mau berhaji lalu melewati mikot makani tanpa berihram, maka hal itu merupakan pelanggaran yang mewajibkan adanya denda. Tetapi bila melewati mikot makani tanpa niat mau melakukan ritual ibadah haji atau umroh, artinya tanpa berihram, hukumnya memang tidak ada larangan. Jadi mikot makani itu merupakan titik batas di atas tanah dengan jarak tertentu dari Ka'bah di Mekah. Tempat dimulainya ritual ibadah haji, dan ritual ibadah haji itu ditandai dengan mengerjakan ihram. Menetapkan batas-batas mikot makani tidak disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis yang sahih, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan batas atau mikot makani buat penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, buat penduduk Syam adalah Juhfah, buat penduduk Najd adalah Qarnu Manazil, buat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua berlaku buat penduduk tempat itu dan orang-orang yang melewatinya yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan batas siapa yang berani lebih dekat dari tempat-tempat itu, maka mikotnya adalah dari tempat tinggalnya sampai penduduk Mekah, atau mikotnya dari Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis sahih di atas yang sudah saya jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 tempat di sekitar tanah haram yang dijadikan sebagai mikot makani, yaitu Zulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, dan Zatul Irqin. Selanjutnya ihram dan larangannya. Ihram berasal dari kata al-haram yang berarti terlarang atau sesuatu yang terlarang. Orang-orang yang mengerjakan ihram disebut dengan muhrim. Hal ini berbeda dengan kata yang digunakan bagi perempuan yang haram dinikahi, yaitu mahram dan bukan muhrim. Sedangkan menurut istilah ihram adalah berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlaku di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umroh. Maksud ke dalam wilayah keharaman di sini maksudnya bukan mengerjakan keharaman itu,
tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu wilayah di mana keharaman-keharaman itu mulai diberlakukan pada diri seseorang. Apabila seseorang telah berikhram berarti dia telah mengikhramkan dirinya. Maka sejak saat itulah ia mulai berpantangan terhadap hal-hal atau pekerjaan yang tidak boleh dilakukan saat ihram berlangsung. Ihram di sini juga terdapat larangan-larangannya. Yang pertama, memotong rambut dan bulu-bulu yang ada di badan. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, larangan menikah. Yang kelima, larangan berburu atau membunuh binatang. Yang keenam, larangan menutup kepala. Yang ketujuh, memakai pakaian berjahit. Dan selanjutnya jenis-jenis haji. Setiap jamaah haji bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Terdapat 3 jenis ibadah haji, antara lain haji ifrad, berarti menyendiri. Yang kedua, haji tamattu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lain bertahalluh. Yang ketiga, haji kiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyengkaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyengkaliguskan berikhram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi di sini kesimpulannya adalah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Al-Mukarram dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah yang harus diikuti beberapa rukun dan syarat. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, atau berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh. Nah, ihram adalah berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlaku di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umroh. Ihram di sini juga terdapat larangan-larangannya. Berikut ini adalah larangan-larangan ihram, yaitu memotong rambut dan bulu-bulu yang ada di badan, memotong kuku, memakai wangi-wangian, larangan menikah, larangan berburu hewan atau membunuh hewan, menutup kepala dan memakai pakaian berjahit. Haji tamattu atau haji kiran, damnya adalah berupa menyembelih 1 ekor kambing. Adapun jika tidak mampu melakukannya, maka berpuasa selama 10 hari. Berhubungan badan atau jima, harus membayar dan dendanya dengan menyembelih 1 ekor unta. Jika tidak mampu, maka diganti dengan sapi. Jika masih tidak mampu, diganti dengan 7 ekor kambing. Memotong kuku, mencukur rambut, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang ada jahitannya, dan berhubungan badan atau jima setelah tahallul yang pertama. Untuk yang disebutkan di atas, dampaknya adalah memiliki salah satu dari 3 pilihan ini: menyembelih 1 ekor kambing, melakukan puasa 3 hari, memberikan sedekah makanan terhadap 6 orang miskin, berburu atau membunuh binatang liar atau buas. Untuk dendanya jenis ini adalah dengan menyembelih 1 ekor binatang unta atau sapi atau kambing yang semuanya memiliki harga yang sepadaan dengan binatang yang dibunuh. Terlambat datang karena suatu hambatan. Untuk denda orang yang terlambat datang ini adalah bertahallul atau memotong rambut disertai dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.